Mas Afik dari BEM Paramadina ini sedang ada kegiatan apa nih tentang KPK? Tuntutan utamanya adalah KKN yang sudah banal kalangan elit demokrasi itu. Jadi menurut kami sebagai mahasiswa yang tentu sangat berharap agar undang-undang dasar kita ditegakkan untuk mencerdaskan bangsa yang hak dan kita adalah sebagai hak utama. Malah pejabat-pejabat publik kita digerogoti oleh moral yang sangat korup. Tidak hanya korupsi anggaran, tapi juga korupsi hukum, sehingga membatasi mahasiswa bisa dengan pendidikan termasuk perguruan. Hari ini dengan undang-undang Cipta Kerja, investasi boleh masuk ke dalam perguruan tinggi sehingga tuntutan biaya pendidikan dituntut kepada mahasiswa, dan itu menurut kami sudah sangat melampaui batas. Saya mewakili teman-teman karena kebetulan hari ini banyak yang tentang ospek, jadi saya mewakili teman-teman. Kami menuntut apabila penggunaan lembaga atau fungsi lembaga tidak berfungsi bagaimana mestinya, kami siap turun kembali ke jalan untuk menuntut semua. Oke, barangkali Mas tahu ini ada para prosedur tadi 8 orang masuk ke dalam dibatasi. Ini kira-kira apa yang sedang mereka laporkan? Tentu kami sebagai mahasiswa independen terhadap isu yang kami perjuangkan. Tapi setelah diskusi tadi, meskipun kami tidak menahu soal detail pelaporannya tentang Gibran dan Kaisar juga tentunya dengan koloni Jokowi, dan itu sudah terpampang jelas ya di investigasi tentang bagaimana Kaisar, bagaimana keluarga Jokowi kini mengambil momentum dengan kekuasaan yang dia punya, instrumen yang dia punya, cawe-cawe dengan terlibat di pulau praktis, padahal dosa-dosanya terbayarkan, sehingga menurut kami apa yang dilakukan hari ini adalah salah satu tuntutan dari mahasiswa bahwa untuk menuntut segala dosa-dosa Jokowi stop politik. Termasuk gratifikasi yang diterima oleh anak-anak kita Jokowi ya. Baik. Ya, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman mahasiswa jika laporan yang dianggap ini sekarang di KPK ini juga tidak dibuktikan seperti laporan-laporan sebelumnya termasuk oleh Bang Ubedillah Badrun melaporkan ini juga kan tidak ditindaklanjuti, dan terkait apa yang menjadi harapan teman-teman mahasiswa kira-kira ke depan akan ada aksi apa? Ya. Sebelum mungkin masuk ke dalam tuntutan aksinya ya, pertama-tama memang kita melihat, mahasiswa melihat setelah KPK direvisi, KPK sepertinya tidak jadi menjadi lembaga pemberantasan korupsi, melainkan sebagai alat instrumen penjegal di kalangan elit. Jadi kita lihat kemarin karena mendekati kontestasi politik, KPK ini bukan pemberantasan korupsi yang murni, tapi hanya sebagai alat penjegal para elit. Sehingga menurut kami kalau KPK cuma sebagai alat dan tidak berfungsi, bahkan fungsi-fungsi yang tidak transparan, menurut kami membubarkan saja KPK-nya. Bubarkan saja. Termasuk fungsi DPR yang tidak berguna. Kalau kita lihat ya, spirit 98, spirit reformasi kan sebenarnya mengembalikan demokrasi, di mana ada check and balance, ada keseimbangan pelembagaan fungsi negara, fungsi pemerintahan, tapi nyatanya hari ini legislatif dan eksekutif hanya berselingkuh. Mereka seperti tidak ada lagi check and balance di sana. Bagi kami juga spirit yang tidak sesuai seperti itu, sepertinya mahasiswa harus turun untuk kembali menggulingkan rezim dan menggulingkan ketidakfungsian dan ketidakkuratan fungsi tersebut. Oke, Mas, kalau bubarkan KPK, solusinya ada nggak kira-kira? Diapain nih KPK? Menurut saya punya sebenarnya beberapa proposal gitu ya tentang fungsi dari fungsi kan pemberantasan korupsi. Ya, kami itu melihat ya, demokrasi itu kan sederhana sebagai shortcut terhadap pemberantasan korupsi. Selama prinsipnya transparan, dia berkoordinasi dan terintegrasi dan lembaga lain melalui BPK sebagai badan audit, melalui ombudsman misalnya atau Komnas HAM, sebenarnya instrumen orkestra pemberantasan korupsi itu lebih sederhana dibandingkan pakai KPK yang tidak transparan dan cenderung hanya sebagai instrumen penjegal. Menurut kami itu jauh lebih berbahaya dan tidak menyelesaikan masalah korupsi di negara.
Jadi fungsi-fungsi KPK kalau bubar kemana ini? Kami mahasiswa tentu pendekatannya akademik, pendekatannya intelektual. Lewat beberapa research kami melihat bahwa penyerahan fungsi pelembagaan KPK itu sejatinya diserahkan kepada Presiden karena dia lembaga ad hoc. Makanya sebenarnya penyelarasan fungsi KPK bisa terjadi orkestra yang baik ketika dia terintegrasi. KPK mungkin bisa jadi baik apabila dia mau hati besar untuk menggunakan kekuasaannya dengan terintegrasi. Tapi seperti kerja yang sekarang, menurut kami mending bubar saja, kembalikan lagi kepada kejaksaan, polisi dan lain-lain. Oke, kembalikan tugas-tugas KPK ke kepolisian. Oke, baik. Terima kasih Mas ya. Terima kasih. Kita ke